Suasana haru menyeliputi kediaman resmi Bupati Siasat pelepasan 5 orang penyandang disabilitas untuk mengikuti diklat program pelatihan vokasional Angkatan ke-29 gelombang 1 selama 6 bulan di STIS Bogor. Bupati Sia Afni tanpa merangkul langsung anak-anak istimewa tersebut memberikan semangat sebelum mereka berangkat menuju kemandirian. Kelima peserta ini merupakan kloter terakhir yang berhasil diserap dalam program vokasional hasil kolaborasi dengan Kementerian Sosial Republik Indonesia. Mereka dipilih berdasarkan kualifikasi keahlian yang tidak hanya mereka minati, tapi juga sesuai dengan potensi yang mereka miliki. Bupati Afni menegaskan bahwa keterbatasan fisik bukanlah penghalang bagi seseorang untuk berkontribusi bagi daerah. Keberangkatan hari ini adalah bukti bahwa negara hadir untuk memastikan hak-hak penyandang disabilitas terpenuhi. Bupati Afni juga menyoroti aspek strategis terkait keberlanjutan program ini. Beliau menaruh perhatian besar agar program vokasional bagi disabilitas diproteksi sebagai mandatory spending atau belanja wajib dalam pemenuhan standar pelayanan minimal bidang sosial. Langkah ini diambil mengingat dari sekitar 1.300-an penyandang disabilitas yang terdaftar di Kabupaten Sia, masih banyak yang mengantri dan menaruh harapan besar untuk mendapatkan kesempatan serupa di masa depan. Pada prinsipnya, apapun kondisi di suatu daerah akibat faktor keuangan, kita yang namanya mandatory spending tadi itu sosial, kesejahteraan masyarakat, terutama di masyarakat yang berkaitan dengan yang wajib-wajib pendidikan, kesehatan, sosial, bencana, itu nggak boleh terganggu. Nah, itulah yang harus kami akal-akali lah ibaratnya, bagaimana caranya kebutuhan itu tetap harus ada. Nah, ini membutuhkan kelihayan lagi. Kerja kita ini udah banyak pakai hati sekarang, tapi pakai hati kalau duit tak ada payah juga. Nah, ini pun saya masih berterima kasih staf di Dinas Sosial bahwa kepemimpinan Pak Kadis masih bisa memberikan pelayanan yang baik. Hari ini kita memberangkatkan 5 orang anak-anak disabilitas untuk bisa menempuh pendidikan di Bogor selama 6 bulan. Ini adalah program nantinya secara nasional 100 orang. Kita bersyukur 5 orang ada dari Sia. Tantangan kita memang soal anggaran, tapi kita tetap memberangkatkan meskipun harus pegawainya harus berhutang, harus ini, saya kira ini contoh yang luar biasa bagaimana betul-betul kita itu disebut abdi negara ini seperti itu. Kita tetap memberikan pengabdian terbaik kita untuk rakyat di tengah kondisi yang memang sulit. Dan saya harap mudah-mudahan ini juga menjadi sinyal bagi siapapun para pengambil kebijakan di pemerintah pusat bahwa kondisi di daerah ini ya seperti ini. Gitu. Tidak bisa juga semua TKD disamaratakan, dipangkas disamaratakan. Efeknya kan kemana-mana. Nah, kalau semuanya mengandalkan PAD kita sudah di atas prediksi, di atas target. Saya dapat laporan PAD kita udah luar biasa. Kita meningkat terus PAD, tapi seberapapun meningkatnya PAD dibandingkan TKD yang dipotong 1,5 triliun itu nggak akan terkejar juga. Dan kebutuhan setiap daerah berbeda-beda, tidak bisa disamaratakan. Begitu. Jadi perlu kami kampus ini yang pertama tentu mengucapkan terima kasih kepada Bupati yang telah memberikan dukungan support terhadap program, salah satunya program penyandang disabilitas yang ada di Indonesia ini untuk diberikan pelatihan dan ini diselenggarakan oleh Kementerian Sosial. Jadi tidak semua daerah sebetulnya mengirim, karena dari data yang kita terima ada 78 kabupaten kota yang mengirim pesertanya dari 100 kota yang telah ditetapkan oleh Kementerian Sosial. Dan Siap termasuk yang terbanyak dari 5 yang kita kirim. Ini support dari Bupati, dari Kabinat Siap terhadap kaum penyandang disabilitas yang membutuhkan pelatihan untuk mereka lebih mandiri sebetulnya. Jadi terkait dengan pelayanan yang kita berikan ini ada salah satu pelayanan standar pelayanan minimal di Dinas Sosial, karena di kesehatan juga, pendidikan juga punya SPM, punya tanggung jawab masing-masing. Jadi yang disampaikan oleh Bupati, kolaborasi lintas sektoral ini sangat penting, apalagi kondisi fiskal yang sempit di sini. Kita tentu semua sektor harus berjalan bersama satu vektor yang disampaikan oleh Bupati. Jadi kita juga terhadap kaum penyandang disabilitas sangat konsen karena mereka butuh sama rata oleh kita yang kondisi yang normal ini, mereka butuh juga pelayanan dan butuh juga masa depan yang lebih baik lagi sebetulnya. Dan inilah peran kita dari salah satunya
OPD atau perangkat daerah dinas sosial untuk memberikan pelayanan terbaik bagi penyandang disabilitas yang jumlahnya ada 1.438 penyandang disabilitas yang ada di Kabupaten Siak. Ada yang tidak produktif lagi, ya artinya kita bantu konstruktif. Tapi bagi yang produktif, inilah kita berikan pemberdayaan, pembekalan, pelatihan keterampilan. Karena sudah kita lakukan ini dari 2012. Kita mengirim peserta penyandang disabilitas yang pembicara, yang tunanetra, yang tunadaksa. Jadi mereka diberikan bekal pelatihan dan kerjasama dengan Kementerian Sosial. Menyadari keterbatasan fiskal daerah, pemerintah Kabupaten Siak tidak ingin hanya berpangku tangan. Bupati secara terbuka mengharapkan peran sektor swasta di Siak untuk ikut menjembatani masa depan para penyandang disabilitas melalui program Corporate Social Responsibility atau CSR. Pemerintah juga sadar bahwa Pemkab tidak bisa sepenuhnya bersandar pada pihak swasta. Ini adalah tanggung jawab bersama. Jadi gini, dalam situasi ekonomi yang seperti sekarang, peran swasta tentu sangat penting, kolaborasi. Tapi kita tidak bisa juga bersandar ke mereka terus. Jalan rusak, swasta juga kita cari. Ada masalah sosial, swasta juga kita cari. Memang butuh kolaborasi. Tapi yang paling penting lagi adalah bagaimana seluruh sektor bergerak pada arah vektor yang sama. Bahwa tidak boleh ada yang tertinggal di depan mata kita. Jadi kalau misalnya di depan mata kita ada yang memang membutuhkan, pemerintah bergerak, swasta bergerak, seluruh ormas-ormas NGO bergerak, pers juga bergerak, artinya kolaboratif kan. Jadi kita tidak bisa hanya mengandalkan swasta apa. Ini kami udah nih sekarang jalan-jalan kita bangunnya beberapa titik sudah melibatkan swasta, tidak lagi pakai APBD. Nanti mungkin beberapa hari ke depan saya akan ajak juga untuk kita keliling melihat jalan-jalan kita yang sudah mulai diperbaiki oleh swasta. Memang hari ini kita mengandalkannya ya kolaboratif, nggak bisa. Program vokasional 6 bulan di Bogor diharapkan menjadi jembatan konkret bagi para penyandang disabilitas Siak untuk menguasai keahlian praktis. Dengan kepulangan mereka nanti diharapkan lahir pahlawan-pahlawan ekonomi baru yang mampu berdiri di atas kaki sendiri dan menginspirasi ribuan rekan disabilitas lainnya di Kabupaten Siak. Eki dan Irfan untuk Siak Televisi.